Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal ini, kita kali dipertemukan di kajian rutin kita dalam sehat walafiat, senantiasa diberikan nikmat hidayah, nikmat taufik, dan juga sekaligus setelah kita berpisah dengan Ramadan, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan, karena bekal terbaik akhirat kita adalah apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Sekaligus kita mohon taufik pada Allah agar kita diberi semangat istiqomah untuk selalu bisa mencerminkan diri kita pada saat Ramadan, pembekalan kita selama Ramadan itu betul-betul bisa kita manfaatkan selama kita menjalani ibadah kepada Allah 11 bulan ke depan. Para jemaah sekalian, ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini yang ke-14 dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis tentang haram darah seorang muslim. Hadis ini sampai sanadnya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mas'ud adalah seorang ulama yang menjadi rujukan dalam tafsir. Beliau adalah seorang tokoh dari kalangan muhajirin dan beliau meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath." Illa bi'ihda thalathin. الثيب الزاني أو الثيب زاني أو النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu dari 3 sebab berikut. Yang pertama, Al-Thayyibu Az-Zani, orang yang sudah memiliki pasangan lalu berzina. Di sini dia halal darahnya dengan dirajam, hukum mati dengan cara dirajam. Kemudian an-nafsu bin nafs, yaitu membunuh seorang muslim, menghilangkan nyawa seorang muslim. Maka menghilangkan nyawa seorang muslim dengan sengaja, hukumannya adalah hukuman mati. Sehingga adalah darahnya pembunuh seorang muslim dengan sengaja, darah menjadi halal sehingga harus dihukum mati, ya, harus dihukum mati atau dikisos. Wa tariku lidini. Kemudian kata Nabi alaihissalam, yang halal darahnya, orang muslim yang halal darahnya, yang tadinya haram menjadi halal, artinya
boleh dihukum mati adalah murtad. Ya, karena Nabi alaihissalam dengan jelas dan tegas dalam hadisnya mengatakan, man baddala dinah faqtuluh. Seorang yang mengganti agamanya maka dihukum mati. Silakan dihukum mati, kata Rasulullah sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Al-mufariq lil jamaah, atau yang dimaksud dengan meninggalkan agamanya, maksudnya dia melakukan kudeta, ya, melakukan makar terhadap pemimpin. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan kudeta terhadap pemimpin yang sah secara konstitusional, ya, yang sah secara konstitusi, maka dia layak untuk dihukum mati. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Karena kalau kita baca secara sepintas, hadis ini hanya sekedar info saja, ya. Tapi kalau kita analisis lebih jauh hadis ini, maka banyak sekali faedah yang bisa kita petik atau kita ambil. Yang pertama, ya, darah manusia itu asalnya tidak halal. Maksudnya darah manusia secara umum asalnya adalah darah manusia, ya, karena asalnya kan bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ketika manusia meninggalkan fitrah, yaitu tauhid, maka dia menjadi halal. Demikian pula kehormatannya. Jadi darah dan kehormatan orang yang tidak bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala adalah halal. Ya, jadi tidak ada kehormatan baginya, ya, tidak ada keharaman darah. Jadi siapapun yang tidak bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, asalnya boleh dibunuh dan tidak punya kehormatan. Artinya tidak masalah kalau difitnah, tidak masalah kalau digibahin. Semua yang mencederai kehormatan orang yang tidak bertauhid itu hukumnya halal. Upaya menghukum mati atau menghilangkan nyawa orang yang tidak bertauhid itu hukumnya halal, tidak haram. Itu asalnya begitu. Jadi yang haram, ya, dihilangkan nyawanya, yang haram kehormatannya, tidak boleh digibahin, tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, ya, itu hanya orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa sih bilang orang yang bertauhid? Karena yang mengklaim muslim saja, ya, mengklaim muslim itu tidak cukup. Jadi Islam yang betul-betul bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, yang tidak melakukan hal yang merusak tauhidnya. Seperti misalnya Ahmadiyah. Mereka merusak syahadatnya, syahadat Muhammad Rasulullah, dengan mengakui bahwa Muhammad atau Rasulullah SAW bukan nabi terakhir, tapi nabi terbaik menurut mereka. Karena mereka punya nabi lain, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka merusak dua kalimat syahadat mereka. Karena kalau syahadat Muhammad Rasulullah dibiarkan rusak dengan mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka rusak tauhidnya, rusak la ilaha illallahnya. Jadi tidak boleh dipisahkan itu antara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya para ulama mengeluarkan Ahmadiyah, ya, Qadianiyah, keluar dari Islam. Mengeluarkan mereka dari Islam karena mereka merusak syahadat Muhammad Rasulullah.
ya merusak la ilallah melalui ya perilaku dan penyimpangan mereka dengan membenarkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang-orang yang menyembah kuburan, pengagum makam keramat. Ya, setelah ditegakkan hujjah, diterangkan, dijelaskan, dinasihati, maka mereka berhak untuk dihukum mati. Pelaku syirik, pelaku bid'ah yang membuat pelakunya kafir, juga demikian. Jadi yang haram darahnya, yang haram kehormatannya adalah muslim yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau memang hanya muslim yang haram darahnya, ya, maka selain muslim yang bertauhid, nggak masalah kalau digibahin, tidak masalah kalau dibunuh, dihilangkan nyawanya. Hanya pertimbangan kenapa tidak kita bunuh, kenapa tidak kita hilangkan nyawanya, kenapa tidak perlu kita gibahin, pertimbangannya bukan hukum haram atau halal. Pertimbangannya adalah maslahat dan mudarat. Ada nggak maslahatnya? Kalau kita bunuh misalnya, ya, tetangga kita yang non muslim, kita bilang lebih banyak mudaratnya, kan gitu. Apa apa namanya? Apa maslahat dan mudaratnya? Kalau misalnya tadi, ya, apa namanya? Kalau kita memfitnah orang-orang kafir, misalnya, membicarakan aib mereka, membuka aib mereka, justru lebih memberikan mudarat. Jadi menghilangkan nyawa orang kafir, mencederai kehormatan mereka, hukumnya halal. Namun tidak kita lakukan, ya, kita lebih mengedepankan dakwah, dakwah dengan lembut, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan hikmah, daripada harus memfitnah mereka, menghilangkan nyawa mereka. Kita kedepankan dakwah tauhid, supaya mereka kembali kepada Allah dengan tauhid. Supaya kita tidak radikal. Ya, betul-betul kita berdakwah dengan ilmu, dengan lembut, dengan hikmah, ya, karena kita tidak hanya ingin membasmi mereka, kita ingin mengajak mereka, ya, kita tidak ingin mengejek, tetapi ingin mengajak mereka. Kita tidak ingin memukul, tapi ingin merangkul mereka. Itu prinsip seorang muslim, ya. Kan Allah katakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia untuk kembali kepada Allah. Makanya kita dalam masalah hukum tidak boleh kaku. Ya. Apalagi dalam konteks dakwah. Tidak boleh kita hanya mengatakan mengenal haram, halal, haram. Kita harus mempertimbangkan hikmah, yaitu melihat waktu, tempat, bagaimana kondisi orang-orang kafir yang berinteraksi dengan kita, ya, apakah mereka membenci Islam atau mereka sekedar orang awam dan lain sebagainya. Apakah mereka sekedar pengikut atau seorang tokoh agama misalnya. Semua itu menjadi pertimbangan, tapi intinya Islam lebih mengedepankan dakwah, bukan hukum. Agar kita bisa merangkul dan mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia yang belum bertauhid kepada Allah untuk kembali bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya
jihad itu sendiri, ya, dalam arti perang, itu sebetulnya tindakan tegas untuk mengajak manusia kembali pada tauhid. Itu inti daripada jihad. Esensi daripada perang, jihad, menumpahkan darah orang-orang kafir, esensinya adalah untuk mengajak mereka kembali pada tauhid. Sebagaimana Allah katakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka, itu orang-orang yang belum masuk Islam, orang-orang kafir. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga seluruh agama hanya untuk Allah, yaitu agama tauhid. Makanya Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan, jihad itu bukan hanya untuk menumpahkan darah. Jihad itu, perang itu, kata Syekhul Islam Taimiyah, adalah tindakan tegas, ya, tindakan tegas, kemudian alternatif terakhir, ya, dan itu pun tegas yang terukur, karena tidak semua harus dihilangkan. Kalau dia wanita, anak-anak, usia lanjut tidak boleh. Yang dihilangkan nyawa dari orang kafir dalam kondisi perang adalah mereka yang layak untuk berperang, itu yang dibunuh. Tidak semua orang kafir dibunuh pada saat perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya, mereka yang memerangi Islam pun diperangi ketika mereka menyerang kita. Tapi pada saat mereka menyerah atau mengangkat bendera putih sebelum terjadi perang, maka tidak perlu ada perang. Karena tujuan perang bukan untuk sekedar menghilangkan nyawa, tapi untuk membalikan mereka kepada tauhid. Makanya tegas kalau Syekhul Islam, kalau orang kafir pada saat akan diperangi ternyata mereka mengangkat bendera putih, menyerah, maka tidak perlu diperangi. Asalkan mereka mau kembali pada Islam. Karena tujuan dihadirkannya, disyariatkannya perang, jihad, adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada tauhid, bukan untuk menumpahkan darah manusia yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula kehormatan. Kita tidak boleh, ya, tidak perlu menghina, mencaci maki, melecehkan orang-orang kafir. Karena tadi saya sampaikan, hadis ini menegaskan tidak ada hukum bagi mereka. Artinya mereka tidak haram untuk dihina, tidak haram untuk difitnah, nggak ada masalah secara hukum, ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita ngomongin orang kafir, misalnya itu si Presiden Amerika itu apa namanya, terus siapa lagi, siapapun orang kafir, tidak haram kehormatannya, boleh digibahin, boleh difitnah, boleh dilecehkan, tidak ada haramnya. Tapi kalau itu sifatnya rahasia, kalau mulai terbuka atau melalui media elektronik misalnya, ya, kita menghina orang kafir dan dia adalah seorang tokoh, atau kita menghina Paulus sementara di sini kita berada di daerah minoritas misalnya, maka masalahnya adalah mudarat, timbulnya bahaya, marah bahaya. Jadi bukan masalah hukum, tapi masalah maslahat dan mudarat. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghentikan, ya, karena mencela, mencaci, menghina, bicarakan aib itu justru lebih menghilangkan kesan indah bagi orang kafir terhadap Islam, gitu. Jadi kita harus tampilkan akhlak yang baik. Akhlak itu ya lisan itu akhlak. Kalau kita ingin melihat lisan kita atau ingin melihat akhlak kita, lihat lisan kita. Lisan itu adalah indikator terbesar akhlak kita. Orang kan nggak tahu hati kita. Apa kita baik, tidak baik, tapi orang bisa melihat akhlak kita dari lisan.
Dan lisanlah yang menentukan baiknya atau buruknya ya perilaku dari anggota tubuh yang lain. Jadi akhlak itu ditentukan oleh lisan. Makanya Nabi alaihi salam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Itulah kenapa Nabi mengatakan, jaga lisan. Ya, berkata yang baik atau diam. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, ya, seluruh anggota tubuh anak cucu Adam itu protes terhadap lisan. Dan mengatakan, innama nahnu bik. Kami ini baik buruknya bergantung kepada kamu, bergantung kepada engkau, wahai lisan. Ini istaqamta istaqamna, wa ini wajasta wajasna. Kalau kamu benar aja, terkendali dengan baik, maka kami pun baik. Tapi kalau kamu tidak terkendali, tidak bisa menjadi lisan yang baik, kami pun sulit untuk menjadi baik. Jadi orang itu baik karena lisannya. Makanya kalau ingin memperbaiki lisan kita, ingin memperbaiki akhlak, mulai dari lisan. Hati-hati bicara. Hati-hati bicara. Walaupun sekedar dengan alibi, ya, gurauan atau bercanda. Lisanlah yang menjadi pintu akhlak. Apakah itu akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk. Kemudian hadis ini juga ya mengajarkan kita untuk bisa memberi pelajaran atau mengajar, mentransfer ilmu kepada anak didik kita atau orang-orang yang kita ajarkan itu dengan cara yang sistematis gitu. Tidak ribet, tidak belibet gitu. Jadi betul-betul sistematis. Makanya Nabi mengatakan tidak halal. Ya, pernyataan tidak halal atau menafikan itu lebih kuat pengharamannya daripada sekedar melarang. Jangan membunuh misalnya. Jangan membunuh seorang muslim. Itu tidak kuat pengharamannya. Lebih kuat ketika mengatakan tidak halal. Ya, peniadaan itu lebih kuat. Ya, misalnya contoh la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ayat ini dijadikan dalil juga oleh para ulama akan haramnya orang yang junub menyentuh Al-Quran. Dan konteks larangannya adalah, bentuk larangannya la yamassuhu, ya, tidak menyentuhnya, illal mutahharun. Walaupun ayat ini sebetulnya lebih berbicara tentang malaikat, ya, tentang malaikat. Tapi yang ingin saya tekankan, yang ingin sampaikan di sini adalah penafian, ya, dari sebuah perbuatan itu lebih kuat pengharamannya dari sekedar melarang. Makanya ketika Nabi mengatakan la ya illu, tidak halal, itu lebih kuat, ya, sifat larangannya daripada mengatakan kamu jangan membunuh, la taqtulu. Jadi penekanan, ya, larangan Nabi untuk menghilangkan nyawa orang Islam itu lebih kuat dengan melakukan penafian, jadi meniadakan, tidak halal gitu. Ya, itulah bahasa. Ya, jadi bahasa itu punya fungsi yang luar biasa. Ya, makanya seorang yang baik yang mampu menjaga bahasa dengan baik. Ilmu saja tidak cukup, tapi harus bisa bertutur kata yang baik. Misal, apa namanya, ingin menyampaikan hukum misalnya, bahwa itu mengharam. Misalnya kita bilang kepada anak perempuan kita yang berpacaran misalnya, kamu tahu nggak pacaran itu haram? Cukup ya, kita menyampaikan pacaran itu haram misalnya kepada anak perempuan kita. Terus kita tambahin, kamu gatel ya, jadi perempuan itu jangan gatel. Gitu. Lihat, bahasa itu
itu pengaruh. Yang tadinya misalnya anak perempuan kita menerima, mengaku salah. Tapi ketika dia mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari orang tua, mengatakan, kamu perempuan gatal ya, kamu ini nggak tahu diri, kamu. Akhirnya dia malah tidak menerima, cenderung melawan dengan hatinya. Jadi kita pun sebagai orang tua harus pandai memilih bahasa. Ya. Coba lihat Luqman dalam Al-Quran itu. Bagaimana menasihatnya dengan kata-kata yang menyentuh. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik. Lihat panggilannya ya bunayya. Jadi jangan mentang-mentang orang tua kita menasihati anak kita dengan bahasa seenak kita. Itu tidak begitu. Karena bahasa itu pengaruh. Sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan atau penolakan seorang yang kita nasihati. Makanya Allah Jalla wa'ala sampai memerintahkan Musa ketika menasihati Fir'aun. Bayangkan Fir'aun yang sudah mengaku Tuhan masih layak mendapatkan nasihat dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Jadi Allah Jalla wa'ala memerintahkan Musa dan Harun, terutama Musa alaihi wassalam, karena Musa yang akan menasihati Fir'aun. Mungkin ditambah oleh Harun, karena Harun lebih fasih ngomongnya daripada Musa. Dia agak cadel, karena pernah makan api pernah makan bara api kemakan gitu pada saat dia kecil. Sehingga agak cadel ngomongnya, jadi kurang jelas, kurang fasih. Makanya kata Musa, huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun itu lebih fasih ngomongnya, tidak cadel. Ketika mereka diminta oleh Allah Jalla Jalalu menasihati Fir'aun, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina. Sampaikan nasihat dengan kata-kata yang lembut. Jadi nasihat itu tujuannya adalah menyentuh gitu. Menyentuh hati orang yang kita nasihati. Makanya upayakan kalau ingin memberi nasihat, nasihatlah yang lembut, yang menyentuh gitu loh. Nah, pelajaran bisa ambil dari hadis ini adalah di mana Nabi ketika mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada sahabatnya dengan sistematis, dengan mudah dan jelas. Ya. Ketika dia mengatakan tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal darah seorang muslim, kecuali dengan 3 alasan. Gitu. Itu kan memudahkan. Gitu. Misalnya Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayyul ahabbul a'mal ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan iman billah. Kemudian, thumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jadi berurut gitu. Jadi kita yang menyampaikan kebenaran harus lebih pandai dalam menyampaikan. Ingat, kelebihan orang-orang yang di atas batil itu cara ngomongnya itu enak. Retorikanya bagus. Jadi kita yang berada di atas kebenaran juga harus mampu memiliki retorika. Mampu menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang jelas dan bagus. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah mengistidraj orang-orang yang di atas kebatilan dengan diberi kemampuan bicara. Memukau, bahkan cara mereka bicara, berretorika itu memukau. Ya, begitu. Bagaimana ya? Kita misalnya contoh seperti Rocky Gerung itu kan dia tidak Muslim. Artinya nggak apa-apa kalau kita omongin karena dia bukan Muslim. Coba kalau dia bicara, ya, luar biasa itu. Ya, kita dibilang
mengedepankan argumen bukan sentimen. Ya, kalau kita ini kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, ya pemikiran yang hanya dipendam, ya lalu diutarakan secara diam-diam, itu namanya doa, kata dia. Tapi ketika pemikiran tajam kita sampaikan kepada orang yang kita kritik, ya justru itu adalah tanda untuk memperbaiki ya orang yang kita kritik. Jadi dalam mengkritik itu harus dikedepankan argumen bukan sentimen. Bahasa ini kan singkat tapi luar biasa. Nah, kita yang berada di atas kebenaran harus lebih mampu ya menyampaikan kebenaran dengan cara sistematis, dengan cara yang bagus. Jadi jangan sampai kita terkesan salah hanya karena kita tidak mampu menyampaikan kebenaran. Allah Jalla wa'ala mengistidrat orang-orang di atas kebatilan dengan diberi kemampuan untuk bicara. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang punya kemampuan ya memukau orang-orang dengan cara bicaranya. Qawluhu fil hayatid dunya. Wa yashhadullah annahu aladul khisam. Pada Allah tahu ini orang yang sangat kufur dan sangat memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus yang berada di atas tauhid, di atas sunnah. Kita harus banyak doa lah supaya kita bicaranya itu bagus. Retorika kita baik. Selain belajar retorika, ya kita juga perlu kita belajar dari orang-orang yang pandai bicara. Ya, saya misalnya terpukau itu dengan pidatonya Bung Karno. Ya. Itu luar biasa. Kalau kita dengar bahkan waktu saya tugas dakwah di Timur Timur, itu sering saya mendengarkan pidatonya Bung Karno. Luar biasa retorikanya, bagus sekali. Nah, perlu kita belajar juga. Orang-orang yang pandai bicara. Untuk bisa menyampaikan kebenaran dengan baik pada orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Sebagaimana Nabi alaihissalam, beliau pandai bicara untuk menyampaikan kebenaran. Bukan pandai bicara untuk menutupi kebatilan dan kesalahan. Itu namanya pandai bersilat lidah. Kita harus mampu ya berretorika untuk menyampaikan kebenaran dengan baik dan secara utuh, tapi bukan untuk menutupi kebatilan kebusukan kita. Makanya kita banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi itu juga penting doa itu. Selain dia doa ma'thur, juga doa yang membuat kita bisa menyampaikan kebenaran dengan baik gitu. Jangan hanya dipendam di dalam diri kita saja, sehingga kita orang tuh nggak terkesan, karena cara jelasin kita tuh nggak enak. Gitu. Tapi ketika penjelasan kita bagus, maka orang pun tertarik dengan kebenaran. Karena cara kita menyampaikan jelas, lugas, ya itu penting sekali para jemaah sekalian. Kemudian yang kita ambil dari hadis ini, pelajaran bisa kita ambil adalah bukan berarti orang kafir yang halal darahnya, lalu kita bunuh semua. Ya, karena pertimbangannya adalah mudarat dan maslahat. Pertimbangannya ada mudarat dan maslahat. Pertama adalah ya kita tidak boleh membunuh semua orang kafir. Apakah itu diplomat, apakah itu wisatawan, ya, atau utusan negara kafir yang diutus untuk melakukan kunjungan kenegaraan, atau sebagai juru damai, apapun itu yang disebut dengan musta'man, dhimmi, mu'ahad, ya. Karena apa? Mudaratnya lebih besar.
Makanya Nabi mengecualikan 3 orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Siapa yang pertama? Mu'ahad. Yaitu Mu'ahad adalah ya, man kana baina wa baina muslim ahdun, yang punya perjanjian dengan negara Islam. Apakah perjanjian bilateral terkait dengan ekonomi, wisata misalnya. Jadi misalnya dari negara kafir masuk Indonesia tanpa menggunakan visa misalnya. Itu kan berarti banyak sekali orang-orang kafir itu berwisata ke Indonesia. Ini ada perjanjian. Bisa juga perjanjian damai ketika terjadi perang misalnya 2 negara. Ya, 2 negara misalnya. Maka ketika itu tidak boleh dibunuh. Kenapa tidak boleh? Karena pertimbangannya adalah merusak Islam, citra Islam yang suka mengingkari janji. Kalau ada misalnya 2 negara, ya, satu Muslim, satu kafir misalnya. Ya, contoh sekarang, terlepas apakah Iran itu negara Islam atau bukan negara Islam, ya, walaupun kita katakan dia negara Syiah, gitu. Bolehkah? Atau misalnya orang Israel, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi mereka datang, ya, seperti kasus kemarin Piala Dunia misalnya. Allah takdirkan datang mereka. Bolehkah mereka dibunuh? Tidak boleh. Karena mereka termasuk namanya musta'min, yang dijamin keselamatan dan keamanannya oleh negara. Lagi-lagi kenapa tidak boleh dibunuh? Padahal asalnya boleh. Itu boleh, itu halal darahnya. Mu'ahad halal darahnya, musta'min halal darahnya. Ya, orang kafir yang datang ke negara Islam dan negaranya punya perjanjian damai dengan negara Islam, namanya muahid. Musta'min adalah tidak ada perang antara negara Islam dengan negara kafir, tapi dia datang sebagai misalnya peserta olahraga, kemudian sebagai diplomat, sebagai wisatawan. Ini nggak boleh dibunuh. Kenapa? Lagi-lagi karena akan merusak Islam, merusak citra Islam. Mereka berhubungan langsung dengan negara Islam, berkaitan langsung. Kalau dibunuh, maka rusak Islam. Negara Islam akan dicap sebagai negara radikal, negara teroris. Ya, apalagi misalnya kita katakan teroris itu bukan dari Islam. Ya, apa itu teror? Apa itu radikal? Ya, teror itu melakukan upaya untuk menakut-takuti. Bagaimana Islam dikatakan membenarkan terorisme? Seorang muslim saja dilarang oleh Nabi alaihissalam ayyurawi muslimah. Tidak boleh seorang muslim menakut-takuti muslim yang lain. Ya, mengancam, melakukan teror. Ya, ini tidak dibenarkan para jamaah sekalian. Tapi kalau yang diteror itu orang kafir, misalnya, faktanya bukan hanya orang kafir yang jadi korban. Ya. Ini bertolak dari akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah SAW. Ini akidah Khawarij. Akidah yang menyimpang. Akidah yang sesat. Ya. Menghalalkan darah kaum muslimin yang menghalalkan darah orang-orang Islam yang cenderung membela berloyalitas kepada orang-orang kafir. Sekedar membela saja dianggap halal. Terjadi kekacauan hukum. Dan Islam bukan agama teror, dia agama damai. Tadi Islam itu lebih mengedepankan dakwah. Ya, makanya kita katakan, saya ada tulisan tentang terorisme.
dalam kesimpulan yang saya sampaikan dalam tulisan saya adalah bahwa orang-orang pelaku terorisme itu hanya ingin ya secara egois menerapkan akidah mereka yang menyimpang tanpa mengedepankan dakwah. Apakah mereka yang melakukan bom-bom itu, melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dengan cara bom bunuh diri, atau tanpa pengantin misalnya, dibom fasilitas umum, dibom tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat orang kafir, di pantai, di kedutaan, dimanapun, di hotel tempat orang-orang kafir banyak menginap di sana. Apa yang benar? Mereka pernah mengedepankan tauhid? Nggak pernah. Taunya bertindak, membasmi, memerangi, tapi tidak pernah mengedepankan tauhid. Di mana mereka terhadap contoh Rasulullah SAW? Apakah Nabi alaihissalam pada saat di Madinah pun, pada saat kaum muslimin sudah kuat, mereka lebih memerangi? Mereka mengedepankan dakwah terlebih dahulu. Dakwah yang disebar oleh Nabi alaihissalam, dakwah yang disebar oleh sahabat Rasulullah SAW. Nabi mengirimkan surat ke Raja Persia, mengirimkan surat ke Raja Romawi, dan kepala negara yang ada pada saat itu untuk mengajak mereka pada tauhid. Nabi dan sahabat sudah kuat, tapi mereka tetap mengedepankan tauhid, dakwah tauhid. Ya. Demikian pula kaum radikal. Radikal itu apa? Mengatasi sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi bisa berkonotasi negatif atau positif. Radikal itu. Ya. Dan saya pun punya tulisan tentang radikal. Bisa berkonotasi positif atau negatif. Konotasinya apa dulu? Tapi walaupun radikal itu sendiri lebih berkonotasi kepada negatif. Ya. Radikal itu melampaui batas. Bisa dengan cara melampaui sunnah atau menjauhkan sunnah, gitu. Itu radikal. Misal dalam maksiat radikal, meninggalkan sunnah. Jadi tidak hanya melakukan ketaatan secara berlebihan seperti jihad, tapi dengan cara membom, bukan. Radikal itu bisa juga misalnya seorang anak mensetubuhi ibu, itu radikal itu. Seorang anak membunuh ibunya, itu radikal. Kenapa? Di batas nalar, di luar batas nalar seorang manusia, kok bisa ada anak membunuh ibunya? Seorang ayah memperkosa anak perempuannya misalnya, itu radikal itu. Dengan cara tafrid, meninggalkan ajaran Islam. Atau juga dengan cara ifrat, melampaui batas. Radikal. Ya tadi dengan cara membom, itu radikal itu. Ya, dengan cara membom, mengkafirkan keluarganya yang tidak mau mengikuti pemahamannya, itu radikal itu. Jadi bisa dengan tafrid, bisa dengan ifrat. Nah, seperti itu. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah, ya, di mana di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang boleh dihukum mati dari orang Islam adalah orang yang sudah menikah dan berzina. Orang yang sudah menikah dan berzina, ulama sepakat hukumnya rajam. Dihukum mati dengan cara dirajam. Pertanyaan, kenapa harus dirajam? Meskipun rajam itu sulit. Merealisasikan rajam itu tidak mudah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, rajam itu suatu yang sulit dilakukan. Karena harus dengan 4 saksi yang melihat langsung, ya, kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan yang tidak halal baginya.
Jadi empat-empatnya itu harus melihat, dan semuanya laki-laki yang adil, yang soleh. Sulit. Jadi ini adalah hukum yang sulit diterapkan. Ya, makanya rajam itu tidak mudah. Ya, hanya dengan CCTV saja nggak bisa. Atau sebagian bersaksi tapi tidak melihat, hanya melihat bukti check-in ke hotel atau melihat CCTV mereka masuk kamar. Jadi lalu CCTV yang jelas-jelas mereka berhubungan saja tidak bisa menjadi bukti untuk merajam orang yang berzina, tidak bisa. Ya. Nah, berikutnya adalah kenapa harus rajam? Kenapa tidak dihukum mati saja dengan dipancung? Ini penjelasan yang benar dari para ulama. Ya. Kenapa ya, pelaku zina dan yang sudah menikah, cara dihukum matinya dengan cara dirajam, dan rajamnya pun tidak dengan batu besar langsung bikin dia mati. Jadi kita pecahkan kepalanya dengan batu besar, itu tidak boleh. Juga jangan dengan batu kecil, karena dia akhirnya tersiksa sehingga lama dia matinya. Kata ulama, dirajam dengan batu sedang sehingga dia tersiksa tapi tidak lama gitu. Coba, itu teknisnya seperti itu. Nah, kenapa caranya dirajam bukan dihukum mati? Nah, kenapa? Dijawab oleh Syekh Utsaimin. Karena penyakit, salah satu penyakit yang sangat membahayakan iman, merusak iman seorang muslim adalah penyakit syahwat. Puncaknya adalah zina. Puncaknya adalah zina. Beda kalau orang membunuh, dia membunuh menghilangkan nyawa, makanya dihukum matinya dengan dipenggal. Tapi kenapa hukuman mati bagi orang yang berzina dan sudah menikah dengan cara dirajam? Karena syahwat jima' la takhtassu bi'udhin muayyan. Karena seorang yang sudah beristri, seorang yang berzina dan sudah beristri, sudah berpunya memiliki pasangan, ketika dia ya menyalurkan syahwatnya, kenikmatannya bukan dinikmati oleh kemaluan. Kenikmatan itu merata sampai ke otaknya. Kenikmatan jima itu luar biasa. Nah, karena kenikmatan, ya, kenikmatan berhubungan intim itu bukan hanya dirasakan oleh kemaluan, baik itu wanita maupun laki-laki, tapi dirasakan oleh seluruh tubuh sampai ke otaknya, itu merasakan nikmatnya. Makanya cara dihukumnya bukan dengan cara dipenggal, karena unsur haramnya sampai merata ke seluruh tubuh, sampai ke otaknya, badannya pun terasa lebih segar. Nah, karena cara menikmatinya, cara menikmati syahwat dengan cara yang haram, dan dia sudah punya tempat menyalurkan syahwat, tapi dia malah berzina, maka caranya sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Begitu. Perbuatan jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Setimpal dengan perbuatan. Jadi tidak tepat kalau orang yang berzina dan dia sudah punya pasangan, maka hukumannya hanya dengan dipenggal misalnya, tapi dengan cara dirajam, dihinakan betul. Itu jawabannya. Tapi yang pasti adalah itulah hukum Allah. Itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada hudud, kalau ada hukum, jadi hukum itu, sanksi hukum itu dalam Islam ada dua. Ada sanksi hukum namanya hudud, yang Allah dan Rasulnya tentukan. Kalau yang namanya hudud, sanksi hukum yang Allah dan Rasulnya tentukan, tetapkan, itu tidak boleh dirubah. Kewajiban kita adalah melaksanakannya. Kewajiban kita melaksanakannya. Contoh misalnya, kalau orang berzina dan dia belum menikah misalnya, belum punya pasangan, maka apa hukumannya yang Allah dan Rasulnya tetapkan? Dicambuk 100 kali.
dicambuk 100 kali, dan diasingkan selama setahun, taghribu am. Diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu. Apakah ada hukum yang bisa dirubah? Nggak bisa. Itu begitu hukumannya. Itu namanya hudud. Jadi, apa itu hudud? Sanksi hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak bisa dirubah. Misalnya hukuman mati. Nggak bisa dirubah. Kalau dirubah hukum Allah Jalla wa'ala tersebut, berarti dia merubah hukum Allah. Ya, merubah hukum Allah. Qisas. Walakum fil qisasi hayya kutiba alaikum qisas fil qatl al-hurr bil hurr. Telah ditetapkan qisas atas pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh, dibunuh lagi, dihukum mati. Nggak bisa dirubah ini. Walaupun raja sekalipun, kalau sudah diputuskan oleh hakim bahwa dia dihukum mati, tidak bisa raja, presiden melakukan intervensi, karena ini hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hukum Allah tidak bisa dirubah. Yang kedua, sanksi hukum yang tidak Allah dan Rasulnya tetapkan. Artinya tidak ada kejelasan di hukumnya apa ini. Apakah di penjara, ya, apakah dicambuk, apakah dengan cara disuruh kerja selama setahun, apakah diasingkan, atau apapun bentuknya, bentuk hukuman yang menimbulkan efek jerah. Kalau takzir, ya, misal contoh, apa hukumannya? Misalnya begal payudara. Bingung, dalam Islam hudud nggak ada itu. Pelaku-pelaku begal payudara. Islam tidak menyebutkan begal payudara itu dihukumnya dengan dicambuk, nggak ada. Berarti ini masuk dalam bab takzir. Nanti hakim yang menentukan, lihat apakah dia pertama kali melakukannya, atau memang dia pemain, dia pelaku yang sudah biasa seperti itu. Nggak boleh sama yang orang yang iseng, ya, melakukan memegang payudara wanita misalnya, dia cuma iseng atau khilaf, ya, dia pengen megang, padahal dia tadinya tidak pernah melakukan itu misalnya, atau dengan orang yang memang pelaku, ya, pernah masuk penjara residivis kemudian keluar lagi, begitu lagi, harus beda hukumannya, namanya takzir. Itu semua dikembalikan kepada hakim, ya, bisa dihukum penjara sekian tahun. Kalau ternyata dia tidak berubah, bisa ditambah lagi 10 tahun, 20 tahun. Itu namanya takzir, ya. Kemudian terkait dengan zina, bagaimana dengan homo, lesbi? Ya, apakah sama dengan cara dirajam? Di sini tidak ada penjelasan. Ayat dan hadis tidak pernah menjelaskan bahwa pelaku homo dan lesbi dihukum dengan hukuman rajam. Karena nasnya jelas bahwa pelaku zina dan ia sudah berumah tangga, sudah punya pasangan, maka kata Allah, farjumuhul malbatta, rajam mereka. Lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan homo, ya, gay, lesbi misalnya? Maka, ya, di sini Nabi mengatakan dihukum mati. Kata Nabi alaihissalam, "Idza ra'aita qauman ya'malu fi'la qaumil Lut faqtulul fa'il wal maf'ul." Kalau kamu melihat, ya, orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis, maka hukum mati mereka. Hukum mati mereka. Yang melakukan dan yang jadi korban. Korban bagaimana? Apakah dia dipaksa, diperkosa begitu, disodomi? Kalau dia jadi korban diperkosa, tidak. Tapi kalau dia memang suka sama suka, hubungan sama jenis, tapi dia merasa dia awalnya tidak nyaman, tapi ia mau juga gitu loh. Maka dia dihukum mati juga. Dia dihukum mati. Ya, seperti itu. Terus siapa yang melaksanakan hukuman rajam, melaksanakan hukuman mati, apakah seperti ISIS itu dibenarkan? Itu tidak dibenarkan. Para ulama sepakat, ya, yang berhak, ya, yang berhak melakukan
penegakan hukum Allah Jalla wa'ala, apakah itu rajam, penggal kepala, potong tangan, itu hanya penguasa, ya, pemimpin negara Islam atau yang diwakilkan oleh pemimpin suatu negara Islam. Karena kalau tidak demikian akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan. Misalnya, contoh misalnya, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, ya, melakukan zina. Lalu, ya, lalu dilaporkan. Lalu Nabi SAW mencek, ya, apakah si wanita itu sudah berumah tangga? Apakah wanita itu dalam keadaan sadar? Semua dicek dan diklarifikasi oleh Rasulullah SAW dengan mengutus Unais. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Jadi karena beliau kapasitas sebagai kepala negara, maka beliau berhak menghukum. Bukan semua orang, bukan ormas. Karena akan terjadi kekacauan dan lebih banyak mudarat daripada masalahnya. Di sini Nabi alaihissalam, ya, langsung beliau mengutus Unais untuk mencek apakah benar si wanita itu berzina. Ya. Lalu apa? Dalam hadis Bukhari Muslim, saya bacakan hadisnya. Ya. Jadi ada seorang wanita berzina dengan pegawainya. Jadi si suaminya itu punya pegawai. Suaminya punya pegawai. Jadi stafnya khusus lah, staf khusus suaminya, asisten pribadi suami. Tapi karena ketampanannya dan dia masih muda, akhirnya istrinya tergoda. Terjadilah perzinahan. Itu menyebar, ya, perzinahan, ya, mereka itu sampai menyebar sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu dikatakan kepada ayahnya, ya, kepada ayah si pemuda ini, asisten pribadi suami si perempuan itu. Karena anakmu telah melakukan kesalahan, jadi ini persepsi masyarakat. Jadi mereka mulai beristihad. Kamu harus menebus kesalahan anakmu dengan 100 ekor kambing dan membebaskan seorang budak. Dan inilah bahayanya kalau hukum dikembalikan pada masyarakat. Kita tahu banyak sekali orang main hakim sendiri. Ya, laku pencurian digebugin sampai mati misalnya. Itu nggak boleh. Jadi bukan mereka yang menilai, bukan mereka yang menghukum. Yang menghukum itu adalah aparat hukum. Yang merupakan notabene adalah mereka adalah adalah perangkat pemerintah. Akhirnya ketika mereka bertanya kepada ulama di saat itu, ulama di tempat itu, karena jauh dari Madinah, maka para ulama mengatakan itu tidak benar, ya, nggak perlu anakmu menebus kesalahannya dengan menyembelih 100 ekor onta, 100 ekor kambing dan membebaskan budak, nggak perlu. Tapi anakmu harus, ya, yang kami tahu dari Nabi alaihissalam, anakmu itu harus dirajam 100 kali dan diasingkan selama setahun. Terjadi polemik gitu. Terus terjadi polemik. Lalu kata ulama itu juga mengatakan, sedangkan istrimu, ya, sedangkan majikan perempuan anakmu itu hukumannya rajam. Tapi mereka nggak nerima. Kenapa dirajam? Fatarafa ila Nabi SAW. Mereka pun akhirnya melimpahkan kasus ini yang tadinya di daerah, lalu dilimpahkan ke pusat, dilimpahkan ke Madinah, ke Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Al-ghanamu wal walida raddun alaik. Ya, apa yang dikatakan bahwa si
anak muda itu harus menebus salah dengan menyembelih 100 ekor 100 ekor kambing, kemudian dengan cara membebaskan budak, itu tidak benar kata Nabi alaihi. Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wagdu ya Unais, coba, oh ya Unais, aku tugaskan kamu pergi ke tempat wanita itu. Fa ini i'tarafat farjumha, tanya, apakah dia berzina? Kalau dia mengakui perbuatannya, maka rajam dia. Dari hadis ini menunjukkan bahwa yang berhak menegakkan hukum Islam yang namanya hudud, itu hanya pemerintah dan orang yang diberi wewenang, aparat hukum dalam hal ini, bukan semua orang. Ya, ini yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ya, kemudian apa namanya? Hal lain misalnya yang kita ingin ambil adalah tentang di mana Nabi alaihissalam mengatakan jiwa dengan jiwa membunuh, saya kira jelas ya, syaratnya dia harus membunuh muslim dengan sadar, kemudian dengan sengaja. Ya, beda kalau dia tidak sengaja, namanya qatlu qata'a, ya, karena tidak sengaja misalnya. Atau orang yang meninggal agama, murtad. Orang murtad itu apakah langsung dihukum mati? Dibahas oleh para ulama. Yang sahih, yustatabu awwala. Kalau ada orang murtad, maka yang sahih tidak langsung dihukum mati. Secara hukum dia layak dihukum mati. Tapi prakteknya orang yang murtad itu, kata ulama, diminta untuk kembali dulu ke Islam. Dinasihati dulu. Berapa lama dinasihati? Ya, kembali kepada hakim di sini, kepada kebijakan Kementerian Agama dalam hal ini, atau ulama, majelis ulama di saat itu kemana. Tapi rata-rata ulama menyebutkan diberi waktu 3 bulan. Kalau dia setelah 3 bulan dinasihati, diingatkan, tidak juga mau kembali kepada Islam, maka dihukum mati. Menerapkan hadis Nabi alaihissalam, man baddala dinah faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, maka hukum matilah ia. Begitu. Sama juga dengan orang-orang yang keluar dari Islam karena syubhat, karena pengaruh aliran sesat misalnya. Maka tidak boleh dihukum mati. Apakah dia penganut Khawarij, penganut Syiah misalnya, pengikut Syiah, ya, apalagi Syiahnya misalnya Syiah yang mengkafirkan sahabat Rasulullah, maka secara hukum dihukum mati, mereka layak dihukum mati. Tapi kalau mereka hanya ikut-ikutan, tidak paham, tidak mengerti, maka diberi kesempatan, dinasihati, ya, dijelaskan akan sunnah dalam hal ini. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap sahabat Rasulullah, diterangkan sesatan Syiah, terangkan, karena Islam itu tidak mengedepankan kekerasan. Jadi kalau dibilang Islam itu adalah agama yang melanggar HAM, jawab, bagaimana Nabi alaihissalam melarang kita membunuh binatang? Jangankan HAM, hak asasi hewan pun dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada tuduhan bahwa Islam adalah agama, ya, yang melanggar HAM, kenapa ada pernyataan Nabi alaihissalam, ya, udzibatil mur'atun fi hirrah, ada seorang wanita diadab karena seekor kucing. Lihat, seorang wanita pemelihara kucing dimasukkan oleh Allah, disiksa oleh Allah di neraka karena dia menyiksa kucing peliharaannya. Kenapa kok melihara kucing? Terus masuk neraka, bikin orang itu masuk neraka, wanita itu neraka. Kata Nabi Azlahiyya at'amatha walayya saqatha ta'kul min khasyasil. Dikurung, dia pelihara tuh kucing, wanita itu pelihara kucing, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sampai kucing ini sampai makan apa yang ada di lantai atau yang di tanah itu, sampai mati. Dia azab gara-gara kucing. Berarti logikanya ada. Kalau kucing saja bikin orang masuk neraka, apalagi melukai, menyiksa, membunuh lagi manusia, lebih haram lagi.
lebih dahsyat lagi siksanya. Jadi orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan kejam kepada Islam, ya, karena mereka tidak paham Islam yang sesungguhnya. Makanya di sini kita tegaskan, Islam yang tidak akan macam-macam, ya, Islam yang tidak layak dicap, ya, dengan cap negatif, adalah Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Disitulah keindahan Islam, disitulah kesempurnaan Islam. Kalau ada orang melihat Islam itu begini dan begitu, memandang miring Islam, karena mereka tidak mengenal Islamnya Rasulullah SAW. Itulah sebabnya mengapa kita harus kembali kepada sunnah. Mengembalikan Islam kepada sunnah. Mengikuti Islam, ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menampilkan Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang indah. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kalau Islam, ajaran Islam dikurangi atau ditambah, akan merusak kesan indah Islam yang kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Ya. Dan aku jadikan Islam sebagai nikmat yang sempurna. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Lihat, keridhaan Allah, kenikmatan yang sempurna, ketenangan yang sempurna, kenikmatan batin tentunya yang kita rasakan. Kalau dikurangi atau ditambah, berkurang ketenangan dalam batin kita. Kebahagiaan yang sempurna itu semakin berkurang. Kemudian apa? Wa kamaluddin. Islam aku sempurnakan. Kapan Islam itu sempurna? Ketika Islam yang kita jalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian kita bermanfaat tentang hadis Mas'ud, yaitu tentang haramnya darah seorang Muslim. Demikian yang bisa disampaikan dan dijelaskan dari hadis yang ke-14 ini. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Untuk kajiannya pada hari ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kakak-kakak yang misalkan mau ada yang ditanyakan, diharapkan terkait dengan tema hari ini, silahkan dapat mengetik atau raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Oh, baik. Ini ada Kak Leli sudah raise hand. Sebentar, Kak. Baik. Silakan di-unmute, Kak. Kak Leli. Kak Nila. Kak Leli kayaknya nggak bisa di-unmute. Harusnya bisa sih. Belum bisa ya? Coba Coba Kak oke, Leli. Leli. Kak Leli angkatan 39386. Bisa unmute dan Coba di-unmute Kak Leli. Kak Leli. udah coba. Sebentar Udah ya. coba. Bentar, Leli ya. Tetap nggak bisa ya? Atau dimasukin ke co-host, Kak? Udah di unmute loh. Kenapa ya? Atau dimasukin ke co-host, Kak? Udah di Itu suara siapa? Anak saya. Oh. Nah, tuh Kak Feby bisa tuh. Kak Dewi Feby, silakan. Iya. Apa nih? Saya duluan ya berarti. Silakan, ya. Kak.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau tanya satu hal tentang masalah perzinahan ini ya. Karena ini kan cukup marak kayaknya di masyarakat kita ya. Eh, Zina ini eh, seandainya tidak terbalaskan di dunia ini dengan hukum-hukum tadi itu, yang kalau yang belum menikah itu berarti nanti dicambuk 100 kali, dan kemudian kalau yang sudah menikah berarti dirajam. Eh, apakah hukum ini nanti eh, akan diinikan di akhirat gitu? Padahal ini kan misalnya seperti Indonesia, kita belum menganut suatu pemerintahan yang Islami sehingga hukum itu tidak bisa diterapkan karena ranah hukum ini kan ranah penguasa begitu ya. Nah, apakah ini nanti dilanjutkan di akhirat atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, kalau untuk hukum yang cambuk, saya nggak tahu apa cambuk ini tuh sampai mati atau enggak gitu ya. Tapi kalau yang rajam kan sudah dipastikan bahwa targetnya harus meninggal begitu ya orang yang terhukum ini. eh apa namanya? Kalau seandainya hukum itu tidak dilaksanakan di dunia dan kemudian mereka melakukan taubat gitu, taubatan nasuha gitu ya. Dan mereka memang benar-benar bertaubat begitu. Nah, ini kemudian di akhirat bagaimana, Ustadz? Demikian pertanyaan saya, Ustadz. Nah, jadi pelaku zina, baik itu yang sudah berumah tangga atau yang belum menikah, kalau mereka berada di negara yang menerapkan hukum Islam, ya, menerapkan hukum Islam artinya menerapkan hukum hudud, maka hukumannya dengan seperti yang disebutkan dalam dalil, yaitu dengan dirajam kalau sudah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika mereka ini, pelaku zina ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum, berada di negara yang bukan Islam atau Islam, negara Islam, tapi tidak menerapkan hukum itu, gitu. Sementara kan ranah hukum, penerapan hukum ini otoritasnya ada di tangan pemerintah, tapi pemerintah tidak menerapkan itu. Maka kata ulama, kalau seperti itu faktanya, maka mereka cukup bertobat pada Allah. Jadi kalau mereka bertobat dengan taubat nasuha setelah berzina, apakah itu yang melakukan sudah menikah atau belum menikah, maka dengan bertobat nasuha, maka tidak ada lagi sanksi hukum di akhirat. Jadi mereka di akhirat tidak ada lagi tuntutan dan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia berada di negara Islam, dia menerapkan hukum Islam secara konsisten dan serius gitu, maka taubatnya penebus dosanya dengan cara dirajam atau dicambuk gitu. Tapi kalau tidak berada di negara Islam atau negara Islam yang tidak menerapkan hukuman itu, ya cukup dengan bertaubat kepada Allah. Tadi ditanyakan juga tentang rajam. Rajam jelas sampai mati. Ya, makanya tadi saya sebutkan kata ulama dengan cara dilemparin batu, kepalanya dipendam sampai tinggal kepalanya doang, kepalanya ditimpuk batu, tidak dengan batu yang besar, tidak pula dengan batu yang kecil, batu yang sedang. Jadi membuat dia tersiksa ya dan mati tapi tidak lama. Rajam tidak sampai mati. Ya, tujuannya adalah agar menimbulkan efek jerah. Dicambuk ya badannya, punggungnya sebanyak 100 kali, tapi tidak boleh sampai mati. Itu tujuannya hanya untuk menimbulkan efek jerah saja. Allahu a'lam. Baik, Kak Dewi, misalkan sudah terjawabkan, Kak Dewi. Baik, Ustadz, Ana akhir-akhir ini ngebaca mengikuti kajian mengenai Abdurrahman bin Muljab yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Jadinya ini Ibnu Muljab ini dikatakan
orang yang memahami, bukan memahami, dia rajin baca Al-Quran, kemudian ibadahnya baik, cuman pemahamannya lah yang menyebabkan dia menjadi sedemikian. Nah, pemahaman ini gimana kita bisa pemahaman Khawarij ini lah, gimana kita bisa membentengi diri kita, Ustaz, terhadap pemahaman ini, Ustaz? Yang jelas agama itu paham, bukan hafal. Karena Nabi Alaihissalam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan faqihu fid din." Seorang yang akan Allah berikan kebaikan besar dalam hidupnya di dunia, berlanjut ke akhirat adalah dengan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang paham agamanya dengan lurus. Jadi kalau orang hafal, orang kaya, orang sukses itu bukan berarti Allah sayang sama dia. Orang yang Allah sayang, seorang hamba yang Allah cintai adalah yang diberi pemahaman yang lurus. Yaitu dengan apa? Dengan memahami Islam sesuai dengan pemahaman Rasul dan sahabat. Dari mana itu? Dari sabda Nabi alaihissalam, hadis Irbad bin Sariyah. Ketika Nabi alaihissalam ditanya, Rasul, ausina, beri aku wasiat ya Rasulullah. Ya. Lalu Nabi alaihissalam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kalau kamu nanti ada yang dipanjangkan umurnya sampai aku meninggal, maka di antara kalian akan ada yang melihat perpecahan di tengah umat Islam ini. Jadi Nabi sudah mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah. Jadi kalau ada sahabat hidup sampai 100 tahun lebih, seperti Anas bin Malik yang didoakan Nabi alaihissalam, semoga panjang umurnya, semoga berlimpah hartanya. Jadi doa panjang umur itu sebenarnya boleh, tapi dalam ketaatan. Doa agar hartanya diperbanyak, jadi orang kaya itu juga boleh, ya, asal dalam keberkahan. Nah, kata Nabi, kalau ada di antara kalian umurnya dipanjang Allah sampai lebih dari 100 tahun, mungkin kalian akan melihat banyak sekali perpecahan, fenomena perpecahan di tengah umat Islam. Adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Jahmiyah, dan lain sebagainya. Lalu apa kata Nabi SAW? Di saat itu bentengi dirimu dari kesesatan itu. Dengan apa? Fa'alikum bisunnati wa sunnati al-khulafar rasyidin. Bentengi dirimu dengan memahami Islam sesuai dengan pemahamanku, kata Nabi. Bentengi dirimu dari kesesatan itu dengan memahami Islam dengan pemahaman sahabatku. Jadi itu cara membentenginya. Kembali kepada pemahaman Nabi alaihissalam dan sahabat Rasulullah. Itulah cara membentengi. Bukan hanya berdalil, bukan hanya merujuk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi memahaminya dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Dan ini yang tidak ada pada kelompok Syiah, yang tidak ada pada kelompok Khawarij. Coba tanya Khawarij. Mereka melakukan apa? Melakukan teror, melakukan jihad. Tanya, pernahkah sahabat melakukan itu? Pernahkah sahabat memahami apa yang kalian pahami? Jadi alhamdulillah, kelompok sesat itu tidak punya sahabat Rasulullah yang membackingi mereka, yang melegalkan pemahaman mereka, mensahkan ideologi mereka. Tidak ada sahabat Rasulullah. Karena Nabi alaihissalam menjamin, la tastami ummati ala dhalalah, sahabatku tidak akan bersekongkol dalam kebatilan. Artinya tidak ada kebatilan, kesesatan yang dibackingi oleh sahabat Rasulullah. Nggak ada sahabat, misalnya tokoh Khawarij, seorang sahabat Rasulullah. Ada tokoh Syiah dan dia sahabat Rasulullah, misalnya begitu. Ada tokoh Jahmiyah, Mu'tazilah dan dia sahabat Rasulullah. Tidak ada kelompok sesat yang diketuai, ya, yang dipimpin, yang dibackingi oleh sahabat. Makanya cara untuk membentengi diri kita adalah mengenal Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasul dan sahabat, kemudian mengenal kesesatan itu sendiri. Karena sekedar mengenal kebenaran, tapi nggak tahu kesesatan, kita akan terjun kesesatan tanpa kita sadari. Makanya ada syair berkata, araftu syarra li syarri, ya, araftu syarra la li syarri, walakin araftu syarra li tawaqqi. Faman lam ya'rif syarra min al-khair yaqafi. Saya harus tahu keburukan, saya harus tahu kesesatan. Apa kesesatan Khawarij, apa kesesatan Syiah, apa kesesatan Sufi. Supaya saya harus tahu. Tapi bukan untuk melakukannya, bukan untuk terjerumus ke dalamnya. Siapa yang tahu kebenaran, tapi tidak tahu keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tanpa dia sadari.
Jadi ini juga berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa kufur kepada tagut. Jadi kita harus kufur dulu. Jadi harus tahu tagut itu apa, kesesatan itu apa, kufur itu apa. Nah, jadi selain mengetahui kebenaran, juga kita harus tahu kesesatan, kebatilan, supaya kita semakin berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, gitu ya. Apa namanya? Hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadis Hudzaifah, dia bilang, "Kanan nas yas'alu Rasulullah anil khair." Sahabat lain nanya Rasul tentang kebaikan, kebenaran. Tapi saya beda, kata Hudzaifah. Saya nanya ke Rasul tentang keburukan, tentang kesesatan. Ya, wasa'altu 'anil syarr makhafata yudrikani. Justru saya nanya Rasul bukan tentang ya Rasulullah, amal paling baik, ini bagaimana, yang baik-baik aja enggak, saya enggak mau nanya yang wajar-wajar. Ya Rasulullah, saya tanya tentang padamu tentang kesesatan. Saya tanya tentang kufuran, saya tanya tentang kebatilan. Kenapa? Makhafata idrikani, karena saya takut kalau cuma tahu kebenaran tapi nggak tahu keburukan, nggak tahu kesesatan, akhirnya saya terjerumus, saya sesat, ya saya nggak sadar. Nah, jadi orang Islam itu harus tahu dua-duanya. Membentengi ajaran Islam dengan pemahaman Rasul dan sahabat. Setelah itu dia harus tahu apa itu usul akidah, pokok-pokok akidah Khawarij apa aja, pokok-pokok akidah Syiah itu apa, pokok-pokok akidah Sufi, akidah ini dan itu. Oh, ini. Jadi kita bisa menghindarinya, bahkan kita bisa membantahnya. Itu kalau memang levelnya sudah dai. Kalau orang awam, sekedar secara umum saja. Paling tidak bisa membentengi agamanya dengan pemahaman Rasul dan sahabat. Itu caranya. Tidak ada cara membentengi agama Islam kita kecuali dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Itu harga mati. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu indana at-tamassuk bima kana ali ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga agama itu dengan berpegang teguh dengan pemahaman sahabat. Wal iktidau bihim, dan mengikuti amalan mereka. Itu cara menjaga agama, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu zaman di beliau yang mungkin fitnahnya tidak sebesar zaman kita. Kesesatan di zaman Imam Ahmad tidak separah zaman kita. Tapi beliau katakan, cara menjaga agama dengan berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Rasulullah dan mengikuti cara mereka beramal. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Kak Lele sudah bisa bertanya langsung? Kak Lele? Sudah, Dek Brian. Iya, baik. Silakan tafadhol, Kak. Iya, terima kasih banyak. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Islam sendiri kan ada ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, tapi kenapa tadi ada juga peperangan yang ada syaratnya, kamu kalau udah berdarah putih, selama kamu mau masuk Islam boleh. Itu kan berarti kan itu kayak ada pemaksaan juga ya. Itu menurut saya ya. Nah, yang kedua kita lihat teman-teman Nasrani juga mereka mendatangi rumah-rumah ya. Rumah saya pun didatangi, dikasih brosur-brosur tentang buku-buku Nasrani, dan juga di daerah Banten sekarang lagi marak juga dikasih sembako-sembako. Nah, itu kan ada upaya khusus. Kalau di Islam kan memang tidak ya. Kita tidak dianjurkan seperti itu malah ya. Tapi kan akhirnya kita jadi kalah sama teman-teman kita yang Nasrani karena eh, kaum yang duafa dia akan ikut sama yang membantu dia gitu. Itu yang pertama ya pertanyaan saya. Karena saya bingung gitu kayak ada tidak tidak konsisten gitu ininya prinsipnya gitu. Yang kedua tentang apa tadi orang yang homoseksual ya, itu saya ada keluarga dekat, dari kecil memang terlihat wajahnya seperti perempuan walaupun dia laki-laki, tapi keluarganya sudah membuat dia sedemikian rupa, tidak boleh main boneka, harus pakai baju laki-laki, rambutnya juga selalu dipotong laki-laki, terus sampai dipisah sama temennya yang kemayu. Sampai segitunya ya, jadi dia udah berupaya keluarganya, tapi tetap ke arah situ juga gitu. Nah, tapi kalau kita bunuh orang-orang seperti ini kan juga, tadi kata Ustadz kan keburukannya akan lebih banyak ya daripada kebaikannya begitu. Siapa tahu nanti dia pada suatu hari dia juga bertaubat dan bermanfaat juga untuk orang lain ya. Karena sekarang di Indonesia sendiri sudah ada sekitar ya
600.000 orang ya lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki, karena saya bekerja di bidang itu, jadi saya mengerti, tapi saya juga ingin membangun semangat bahwasanya semua orang juga punya hak untuk hidup di dunia ini gitu ya. Walaupun dia tuh perilakunya itu saya juga nggak tahu, karena sudah kita berusaha sekuat tenaga menarik ke arah sini, ke arah kebaikan, tapi agak susah. Nah itu kan bagaimana tuh Ustadz ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saudara. Jadi pertanyaan yang pertama tentang ayat Allah Jalla wa'ala, la ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Pertama, dalam memahami Islam, kita harus memahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Bukan hanya berdasarkan satu ayat atau dua ayat, satu hadis atau dua hadis, tapi harus dari seluruh dalil. Kan gitu. Jadi ada namanya ayat toleransi, yang salah satunya adalah ikrah fid din, tapi juga ada ayat jihad, ayat yang harus manusia itu diperangi. Jadi jangan diabaikan itu ayat jihad, ayat perang. Qatiluhum, dan itu lebih banyak. Ayat jihad lebih banyak daripada ayat toleransi. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ambil tengahnya begitu. Jadi bukan berarti tidak diperangi sama sekali, gitu. Tuh, berarti nggak ada toleransi. Nah, berarti kita harus pahami toleransi versi Islam. Toleransi itu artinya tidak memaksakan agama. Pertama, toleransi yang pertama ya, artinya tidak mengganggu proses ibadah mereka. Itu arti toleransi, musamah. Jadi kita tidak boleh tuh mengganggu peribadatan orang kafir, orang Nasrani ketika melakukan kebaktian misalnya di gereja. Itu tidak boleh. Itu namanya toleransi. Tidak lebih dari itu. Lebih dari itu namanya kebablasan. Terus bagaimana dengan memaksakan? Boleh nggak kita memaksakan? Kan Allah bilang, la ikrah fid din. Nah ini. Yang dimaksud dengan, kita pertama harus paham sabab nuzul. Ya, sebab turunnya ayat. Ada namanya sabab nuzul, ada namanya sabab wurud. Sebab turunnya ayat, sebab munculnya hadis. Sebab turunnya ayat itu adalah ya tentang keluarga yang tidak boleh memaksakan. Ya. Tapi kalau kita melihat secara utuh, orang itu yang dipaksa untuk masuk Islam. Karena agama yang hak itu agama yang benar. Gitu. Tapi yang dimaksud tidak boleh dipaksa ini apa? Lihat secara utuh. Kalau orang kafir itu penganut ahlul kitab dan dia bayar denda jizyah, jangan dipaksa untuk masuk Islam karena dia sudah bayar denda atau upeti gitu. Karena pilihannya masuk Islam, aslim, ya. Kalau ahlul kitab diberi 3 pilihan. Masuk Islam, kalau enggak bayar upeti. Kalau tidak bayar upeti, diperangi. Nah, yang nggak bisa dipaksa ini orang ahlul kitab, orang Nasrani atau Yahudi yang bayar upeti. Itu tidak boleh dipaksa. Jadi ayat la ikrah fid din diarahkan ke situ. Tapi ujungnya tetap diperangi. Faktanya Nabi memerangi orang Yahudi. Jadi kita lihat sejarah. Kembalilah ke sejarah. Nabi memerangi Khaybar. Yahudi Khaybar. Diperangi mereka, dibunuh. Karena mereka melanggar perjanjian. Mereka tidak mau bayar jizyah, tidak mau bayar upeti. Jadi pada asalnya semua orang Islam, semua manusia harus dipaksa. Karena agama yang membuat mereka bahagia dunia akhiratnya Islam, itu secara syariat dan secara logika gitu. Karena itulah makna inna dina indallah Islam, ya. Jadi gimana orang nggak bisa dipaksa? Nanti bahayanya kalau itu dipahami secara melebar, akhirnya orang tua nggak maksa anak untuk masuk Islam. Ya biar aja. Gimana? Wajib, karena Allah memerintahkan kita orang tua misalnya. Menyeret, memaksa anak untuk melindungi mereka dari api neraka. Nah caranya apa? Dengan tidak membiarkan mereka mau agama selain Islam. Ya surat ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi orang kafir yang tidak boleh dipaksa kalau di ahlul kitab, ini dari perpaduan ayat ya, perpaduan dalil. Jadi la ikrah fid din, jangan dipaksa. Kalau di ahlul kitab, di Yahudi dan Nasrani, dia sudah bayar upeti. Gitu.
Tapi kalau orang musyrik, nggak ada itu. Semua orang musyrik wajib diperangi. Tidak ada pilihan bagi mereka untuk ini dari mana ketentuan itu Allah. Dan kita harus menerima itu. Itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang ahlul kitab, penganut Yahudi dan Nasrani, mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh dipaksa. Kalau mereka sudah bayar upeti ke negara Islam. Nah sekarang ini nggak ada. Ya sudah, kita nggak bisa paksa kalau gitu. Karena tidak ada negara Islam. Yang ada dakwah dan dakwah. Itu aja sekarang ini. Kita tidak bisa memerangi mereka. Karena sekarang jadi sifatnya bukan ofensif tapi defensif, hanya bertahan diri. Karena sekarang tidak ada jihad, ya kan? Tidak bisa kita maksa mereka untuk masuk Islam. Tapi untuk ruang lingkup keluarga harus, ya. Gara-gara toleransi yang berlebihan, kita tidak mau itu. Ada orang tua membiarkan anaknya beda keyakinan dengan orang tuanya. Wajib orang tua ditanya oleh Allah nanti. Tapi kalau secara ruang lingkup negara, karena negara kita bukan negara yang menerapkan hukum Islam secara kafah, ya apa yang kita kedepankan kalau gitu dakwah. Jadi jangan harus kamu Islam, kalau nggak saya bunuh, kalau nggak saya ada ancaman, nggak bisa. Kita tidak boleh paksa. Yang ada kita hanya dakwah dan dakwah gitu. Tapi tetap ujungnya perang kalau kita punya kekuatan. Jadi perang itu nggak bisa langsung begitu aja. Ada syarat-syaratnya. Ketika negara itu punya kekuatan, negara Islam betul-betul punya wibawa. Sekarang sulit jihad ini. Ya, yang ada sekarang jihad mempertahankan diri, bukan jihad untuk bersifatnya menyerang. Tidak. Jihad itu belum ada sekarang ini di negara ini, di dunia ini belum ada. Jadi jangan dipahami la ikrah fiddin, tidak boleh maksa sama sekali, jangan dipaksa. Itu nggak begitu caranya. Ya, jadi pahamilah secara dalil, secara utuh, secara dalil, ya begitu. Kemudian tentang homo, tadi saya katakan tadi homo itu dihukum mati. Itu teori, Bu. Tapi kalau dihukum mati, yang pertama teori, yang hukum mati pun itu pun harus pemerintah. Karena ini penyakit masyarakat. Dia akan menular dia. Dia virus, jurthum itu kata ulama. Virus, kalau dibiarkan akan terus menular ke yang lain. Lesbi pun demikian. Meskipun para sebagian ulama kata lebih parah homo, ya lebih parah homo gitu. Karena syahwat yang lebih tinggi itu di laki-laki, lebih parah dia. Tapi bicara hukuman mati lagi-lagi, ini konteksnya bicara kekuasaan, otoritas. Jadi kita ini misalnya lihat ada bencong itu dihukum mati, ya dibedakan juga antara bencong dengan homo. Yang dihukum mati itu yang melakukan hubungan seks sesama jenis. Kalau tidak, dia hanya bencong. Jangan dihukum mati, dinasehati, didakwai, dijelaskan. Kalau tidak, kalau juga dia tidak mau berubah, nanti urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai orang yang alhamdulillah Allah selamatkan, Allah jaga dari segala penyimpangan, norma-norma saja. Kita sebagai muslim, ya kita harus terus nasihati mereka yang mengalami penyimpangan, yaitu jadi bencong atau suka dia laki-laki jadi kayak bencong, perempuan kayak tomboy gitu. Nasihat aja, nasihat terus. Dia dosa untuk diri dia karena dia melakukan suatu kesalahan. Kena laknat dia, beda, dia tidak berhak dihukum mati. Bencong tidak dihukum mati, tapi dilaknat. Kata Nabi alaihissalam, la'anallahu ar-rijal mutasyabbihina bin nisa wa la'anallahu an-nisa mutasyabbihati bir-rijal. Allah laknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah laknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki udah kayak bencong perilakunya, ya kan dia dilaknat. Dia dosa besar. Apakah layak dihukum mati? Kan dia punya kesempatan hidup. Yang bilang dihukum mati siapa? Dia tidak dihukum mati. Dihukum mati kalau dia sampai berhubungan dengan sesama jenis, sama dengan pacarnya misalnya, sama laki-laki. Perempuan yang tomboy berhubungan misalnya dengan sama wanita, baru dihukum mati. Tapi itu pun kalau ada negara Islam. Kalau tidak, ya dia cukup taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukran Ustaz keterangannya. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik, saya kira cukup ya. Baik, Jazakallah khair. Ustaz.